Pelabuhan yang biasanya dipenuhi suara mesin dan teriakan buruh mendadak berubah tegang. Udara siang itu terasa berat, seolah ada firasat buruk yang akan terjadi. Orang-orang mulai saling berbisik ketika seorang pria bertubuh tegap dengan tatapan tajam melangkah masuk tanpa basa-basi. Dialah Suharno, preman Tanah Abang yang namanya dikenal karena keberaniannya mencari masalah dimanapun ia berada. Namun kali ini Suharno salah memilih tempat. Ia datang bukan sekadar lewat, tapi dengan niat jelas, mencari gara-gara dan menunjukkan siapa dirinya. Ia mulai memancing emosi para buruh, bicara kasar, meremehkan aturan, dan menantang siapa saja yang berani menegurnya. Nama Cak Junet pun akhirnya disebut. Sosok yang selama ini dikenal tenang, disegani, dan selalu berdiri di depan saat buruh tertindas. Suharno tertawa sinis, menganggap Cak Junet hanya nama besar tanpa nyali. Tak ada yang menyangka, satu langkah Suharno hari itu akan menjadi kesalahan terbesar dalam hidupnya. Karena di pelabuhan ini, keberanian bukan diukur dari seberapa keras bicara, tapi dari seberapa besar tanggung jawab. Dan ketika Cak Junet akhirnya turun tangan, seluruh pelabuhan menjadi saksi bahwa ada harga mahal yang harus dibayar oleh orang yang datang membawa kekacauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Denyut Malam, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan cerita penuh pelajaran hidup ini. Channel ini hadir untuk menghadirkan kisah nyata, konflik, dan nilai moral yang bisa kita petik bersama. Sebelum cerita berlanjut, kami mohon dukungan sahabat semua dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Semoga setiap yang sudah subscribe dan mendukung channel ini dilunasi hutangnya, dilancarkan rizkinya, dimudahkan segala urusannya, serta dijauhkan dari kesulitan hidup. Amin ya Rabbal Alamin. Siang itu, pelabuhan masih seperti biasa. Suara mesin derek bersahutan dengan klakson truk kontainer yang keluar masuk tanpa henti. Para buruh pelabuhan sibuk dengan ritme kerja mereka, mengangkat, mengikat, mendorong, dan berteriak memberi aba-aba. Peluh mengalir di wajah-wajah yang sudah terbiasa hidup dari kerasnya kerja fisik. Di tempat ini, waktu adalah uang, dan kelengahan sedikit saja bisa berujung celaka. Namun tanpa disadari, suasana pelan-pelan berubah. Beberapa buruh mulai saling melirik, merasakan ada yang janggal. Dari kejauhan, tampak seorang pria berdiri di dekat deretan truk, tidak bekerja, tidak bertanya, hanya memperhatikan. Tatapannya tajam, gerak-geriknya gelisah, seolah sedang menghitung sesuatu di kepalanya. Ia bukan wajah yang dikenal di pelabuhan itu. Biasanya, orang asing akan langsung ditegur dengan sopan. Tapi pria ini berbeda. Ada aura menantang yang membuat orang-orang memilih diam. Setiap kali buruh lewat, ia menatap tanpa senyum. Bibirnya menyunggingkan ekspresi meremehkan. Beberapa buruh senior mulai berbisik. Itu siapa? Kayaknya bukan orang sini. Pelabuhan punya aturan tak tertulis. Siapapun yang masuk harus tahu diri. Tidak ada ruang bagi pemalakan, ancaman, atau sok jago. Selama ini, suasana tetap aman karena ada sosok yang menjaga keseimbangan itu. Tapi siang itu, ketenangan seperti sedang diuji. Pria itu mulai melangkah. Perlahan tapi pasti. Ia mendekati area bongkar muat. Tanpa basa-basi, ia menghentikan salah satu buruh dan bicara dengan nada tinggi. Kalimatnya pendek, kasar, dan jelas bermaksud menekan. Buruh itu terdiam, mencoba bersikap tenang meski wajahnya pucat. Situasi yang tak pernah diharapkan kini ada di depan mata. Beberapa buruh lain mendekat, bukan untuk ribut, tapi memastikan rekannya aman. Namun pria itu justru tersenyum sinis, seolah menikmati rasa takut yang mulai menyebar. Dari mulutnya keluar kata-kata yang membuat suasana makin panas. Ia menyebut-nyebut wilayah, kekuasaan, dan nama besar dari tempat asalnya, Tanah Abang. Nama itu bukan nama asing. Di Jakarta, Tanah Abang dikenal keras, dan orang-orang yang membawa nama itu biasanya bukan orang sembarangan. Tapi pelabuhan ini juga bukan tempat yang bisa dimasuki seenaknya. Ada kehormatan yang dijaga, ada aturan yang dihormati bersama.
Kabar tentang pria asing itu menyebar cepat, seperti angin panas yang berhembus di antara deretan kontainer. Para buruh mulai resah, beberapa memilih menjauh, sebagian lagi tetap bekerja sambil waspada. Tak sedikit yang berharap satu hal, jangan sampai terjadi keributan. Di sudut lain pelabuhan, beberapa buruh senior berkumpul. Wajah mereka serius. Mereka tahu jika masalah ini dibiarkan, situasi bisa meledak kapan saja. Pelabuhan bukan tempat main-main. Sekali ricuh, bukan hanya nama baik yang hancur, tapi juga keselamatan banyak orang. Kayaknya dia cari masalah, ucap salah satu buruh dengan suara pelan. Kalau dibiarkan nanti malah jadi besar, sahut yang lain. Nama Cak Junet mulai disebut-sebut. Sosok yang selama ini jadi penengah, pelindung, sekaligus orang yang paling dihormati di pelabuhan. Tapi saat itu Cak Junet belum terlihat, entah sedang di mana, entah sedang mengurus apa. Sementara itu, pria asing itu yang belum diketahui namanya semakin berani. Nada bicaranya makin tinggi, langkahnya makin lebar, seolah ingin memastikan semua orang tahu bahwa kehadirannya bukan kebetulan. Tak ada yang tahu bahwa pria asing itu adalah Suharno, preman Tanah Abang yang datang dengan niat tidak baik. Dan tanpa ia sadari, setiap langkahnya di pelabuhan hari itu sedang menuntunnya menuju sebuah pelajaran pahit. Pelabuhan yang awalnya hanya dipenuhi suara mesin, kini dipenuhi ketegangan. Seolah seluruh tempat menahan nafas, menunggu satu hal, siapa yang akan menghentikan kegaduhan ini, dan bagaimana akhirnya. Langkah pria itu semakin percaya diri. Kini semua mata tertuju padanya. Ia berdiri di tengah area pelabuhan seolah tempat itu miliknya. Jaket lusuh yang ia kenakan terbuka, memperlihatkan dada bidang dengan bekas luka lama, jejak kehidupan keras yang sengaja ia pamerkan. Tatapannya berkeliling, menilai, mengukur, dan mencari celah. Beberapa buruh akhirnya mendengar namanya dari bisik-bisik yang mulai menyebar. Suharno, katanya dari Tanah Abang. Nama itu seperti alarm. Bukan karena takut berlebihan, tapi karena semua paham, orang yang membawa nama besar wilayah keras biasanya datang dengan niat tertentu. Suharno tertawa kecil saat melihat buruh-buruh mulai menjaga jarak. Tawa yang bukan karena senang, tapi karena puas. Ia memang datang untuk itu, menguji nyali, mencari reaksi, dan menunjukkan bahwa ia bukan orang sembarangan. Baginya, tempat baru adalah ladang untuk menanam pengaruh. Ia mendekati salah satu buruh senior yang sedang mengawasi bongkar muat. Dengan nada santai tapi menusuk, Suharno mulai bicara soal uang keamanan, seolah itu hal biasa. Kalimatnya terdengar seperti bercanda, tapi tatapannya tidak meninggalkan ruang penolakan. Buruh itu menarik napas panjang, mencoba menahan emosi. Di sini nggak ada begituan, jawabnya singkat namun tegas. Suharno menyeringai. Ia melangkah lebih dekat, cukup dekat untuk membuat orang di depannya merasa terancam. Semua tempat ada aturannya, Bang. Tinggal mau ikut aturan siapa? Ucapnya pelan, tapi cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitarnya. Beberapa buruh lain mengepalkan tangan, namun mereka tahu satu gerakan salah bisa memicu keributan besar. Suharno seperti sengaja memainkan emosi mereka. Ia berbicara panjang lebar tentang wilayah, tentang kekuasaan, tentang bagaimana Tanah Abang tak pernah tunduk pada siapapun. "Gue kesini cuma mau ngenalin diri," katanya sambil tersenyum dingin. "Biar ke depan gak ada salah paham." Padahal semua orang tahu, ini bukan perkenalan. Ini adalah pernyataan tantangan. Keberanian Suharno makin menjadi ketika melihat tak ada yang langsung melawannya. Ia berjalan mondar-mandir, menyenggol bahu buruh yang lewat, melontarkan kata-kata merendahkan, seolah ingin memancing satu kesalahan kecil. Pelabuhan yang biasanya ramai kini terasa sunyi, hanya tersisa suara langkah kaki dan napas tertahan. Beberapa buruh muda mulai gelisah. Mereka ingin bicara, ingin melawan, tapi buruh senior menahan mereka. Di tempat seperti ini, emosi adalah musuh. Semua paham jika terjadi keributan, yang rugi bukan satu orang, tapi semua. Di kejauhan, seseorang diam-diam mengirim kabar. Pesan singkat itu hanya berisi beberapa kata. "Cak, ada orang luar bikin ribut." Sementara itu, Suharno semakin larut dalam rasa percaya diri. Ia merasa pelabuhan ini bisa ia kuasai seperti tempat-tempat lain yang pernah ia datangi. Ia tidak tahu satu hal penting,
Diamnya orang-orang bukan tanda takut, melainkan bentuk kesabaran yang sedang diuji. Suharno berhenti di tengah lapangan, menepuk-nepuk tangannya sendiri. "Kalau ada yang merasa paling jago di sini, suruh keluar," katanya lantang. "Gue pengen kenal." Kalimat itu menggantung di udara. Tak ada jawaban, tapi semua tahu tantangan itu sudah dilempar. Tinggal menunggu siapa yang akan menyambutnya. Dan tanpa Suharno sadari, langkah-langkahnya yang sombong itu sedang membawanya semakin dekat pada satu nama yang akan mengubah arah hidupnya hari itu. Cak Junet. Bagi para buruh pelabuhan, nama Cak Junet bukan sekadar panggilan. Ia adalah rasa aman. Sosok yang kehadirannya membuat mereka bisa bekerja tanpa rasa was-was, tanpa takut dipalak, dan tanpa harus menunduk pada orang-orang yang hanya mengandalkan kekerasan. Di tempat sekeras pelabuhan, rasa aman adalah kemewahan, dan Cak Junet memberikannya tanpa banyak bicara. Cak Junet bukan orang yang muncul tiba-tiba. Ia sudah lama ada di pelabuhan itu, jauh sebelum suasana menjadi setertib sekarang. Dulu, pelabuhan ini dikenal rawan. Preman datang silih berganti, memungut uang keamanan, mengatur giliran kerja seenaknya, bahkan tak segan mengancam buruh yang melawan. Banyak buruh pulang dengan hati gelisah, membawa upah yang sudah terpotong. Saat itulah Cak Junet berdiri, bukan sebagai jagoan yang haus nama, tapi sebagai orang yang muak melihat ketidakadilan. Ia berbicara pada buruh satu persatu, mendengarkan keluhan mereka, memahami ketakutan mereka. Perlahan, ia menjadi tempat bersandar, orang yang dicari ketika masalah datang. Yang membuat Cak Junet berbeda adalah caranya bersikap. Ia tidak pernah memerintah dengan teriakan, tidak pernah memaksa dengan ancaman. Ia bicara tenang, tapi tegas. Jika ia berkata cukup, maka semua paham itu bukan saran, tapi keputusan. Namun keputusan itu selalu berpihak pada keadilan. Para buruh menyayanginya karena Cak Junet tidak menjaga pelabuhan demi dirinya sendiri. Ia menjaga agar roda kehidupan tetap berputar. Ia paham, satu hari kerja yang terganggu bisa berarti dapur tak ngebul di rumah buruh. Maka setiap langkahnya selalu dihitung, setiap tindakan selalu dipikirkan dampaknya. Cak Junet juga dikenal tidak pilih kasih. Buruh lama maupun baru diperlakukan sama. Jika ada yang melanggar aturan, ia menegur tanpa merendahkan. Jika ada yang tertindas, ia membela tanpa pamrih. Itulah sebabnya, buruh-buruh tak segan berdiri di belakangnya, bukan karena disuruh, tapi karena percaya. Siang itu, ketika kabar tentang orang luar yang bikin onar mulai menyebar, kegelisahan langsung terasa. Beberapa buruh tua saling pandang. Mereka tahu, gangguan seperti ini bisa menjadi awal kekacauan lama terulang kembali. Namun di balik kegelisahan itu, ada satu keyakinan yang sama. Selama Cak Junet ada, semuanya masih bisa dikendalikan. Ketika Cak Junet akhirnya melangkah ke area utama pelabuhan, suasana langsung berubah. Bukan menjadi ricuh, justru menjadi lebih tertib. Orang-orang memberi jalan dengan sendirinya. Beberapa buruh menunduk hormat, sebagian lain hanya mengangguk, tapi di mata mereka terlihat kelegaan. Cak Junet menyapu pandangan ke sekeliling. Ia melihat wajah-wajah lelah yang masih berusaha bekerja dengan tenang. Ia juga melihat ketegangan yang menggantung di udara. Hatinya terasa berat. Ia tahu, satu keputusan salah bisa berujung panjang. Ia mendengar nama Suharno disebut. Tanah Abang, nama besar, wilayah keras. Cak Junet menarik nafas dalam. Baginya nama besar bukan alasan untuk semena-mena. Di hadapan kebenaran, semua nama sama. Di sini orang cari makan, ucapnya pelan pada salah satu buruh, bukan cari musuh. Kalimat itu sederhana tapi mengandung pesan kuat. Para buruh semakin yakin, mereka tidak sendirian. Sosok yang mereka hormati kini sudah berada di tengah-tengah mereka, siap menanggung resiko demi ketertiban. Sementara itu Cak Junet tahu, pertemuan dengan Suharno tak bisa dihindari. Tapi ia tidak merasa gentar, bukan karena merasa paling kuat, melainkan karena ia berdiri di posisi yang benar. Dan bagi Cak Junet, kebenaran selalu memberi keberanian. Di pelabuhan itu banyak orang kuat, banyak pula yang berani, namun hanya sedikit yang disanjung, bukan karena ditakuti, melainkan karena dipercaya. Dan Cak Junet adalah salah satunya. Langkah Cak Junet akhirnya berhenti tidak jauh dari Suharno. Jarak mereka hanya beberapa meter, cukup dekat untuk saling menatap, cukup jauh untuk memberi ruang berpikir. Suasana di sekitar mendadak senyap.
Suara mesin seakan mengecil. Percakapan buruh menghilang, menyisakan detak jantung yang terasa lebih keras dari biasanya. Suharno yang sejak tadi bicara lantang akhirnya menyadari perubahan itu. Ia menoleh, menatap sosok yang berdiri tenang dengan tangan di samping tubuh. Tidak ada pose menantang, tidak ada gestur sok jago. Justru ketenangan itulah yang membuat Suharno mengernyit. "Lu siapa?" tanya Suharno dengan nada menyepelekan. Cak Junet tidak langsung menjawab. Ia memandang sekeliling, memastikan para buruh tetap di posisi aman. Baru setelah itu ia menatap Suharno lurus-lurus. "Saya yang jaga ketertiban di sini," ucapnya pelan. Suaranya rendah, tapi jelas. Suharno terkekeh. "Ketertiban? Dari tadi gue lihat kok kayaknya bebas aja." Nada bicaranya sengaja dinaikkan, seolah ingin menunjukkan siapa yang paling berani di tempat itu. Cak Junet mengangguk kecil. Bebas kerja iya, bebas bikin ribut enggak. Kalimat itu sederhana, tapi langsung menusuk. Beberapa buruh menahan napas. Mereka tahu, inilah titik awal. Suharno mendekat satu langkah. Dada dibusungkan, rahang mengeras. Ia terbiasa melihat orang mundur saat ia melakukan itu. Tapi Cak Junet tidak bergeser sedikit pun. "Gue cuma mampir," kata Suharno. "Kenalan, biar sama-sama enak ke depan." "Kenalan gak pakai ancaman," jawab Cak Junet tenang. "Apalagi di tempat orang cari makan." Suharno tersenyum miring. Senyum yang mengandung ejekan. Ia melirik buruh-buruh di belakang Cak Junet. "Lo kelihatan kayak jagoan di sini. Tapi jangan salah bang, nama tanah abang gak kecil." Cak Junet menghela nafas pelan. Nama wilayah gak bikin orang jadi besar. Sikap yang bikin orang dihormati. Ucapan itu membuat wajah Suharno berubah. Ia merasa direndahkan. Tangannya mengepal, langkahnya makin mendekat. Beberapa buruh refleks maju setengah langkah. Tapi Cak Junet mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka tetap di tempat. "Gue gak suka diatur," kata Suharno dengan suara menekan. "Apalagi sama orang yang sok ngatur wilayah." Cak Junet menatapnya tanpa emosi. "Ini bukan wilayah saya. Ini tempat kerja. Kalau mau dihormati, hormati dulu." Hening kembali menggantung. Angin laut berembus pelan, membawa aroma asin yang terasa makin pekat. Semua orang tahu, satu kata saja bisa memicu ledakan. Tapi Cak Junet tetap memilih jalan tenang. Ia tidak ingin pelabuhan berubah jadi arena adu gengsi. Namun Suharno datang bukan untuk berdamai. Ia tertawa keras, memecah kesunyian. "Lu berani juga ya? Jarang ada yang ngomong begini ke gue." Karena jarang juga yang datang ke sini tanpa adab. Beberapa buruh saling pandang. Ketegangan kini berada di puncak awal. Suharno merasa ditantang. Cak Junet merasa bertanggung jawab. Dua dunia bertemu. Satu dibesarkan oleh nama dan kekerasan, satu dibentuk oleh kepercayaan dan tanggung jawab. Suharno melangkah mundur setengah langkah, lalu menunjuk pelabuhan dengan dagunya. "Ingat kata-kata gue. Gue tidak datang jauh-jauh cuma buat diceramahin. Dan saya tidak berdiri di sini buat cari musuh. Tapi kalau ada yang ganggu ketertiban, saya hadapi." Tatapan mereka terkunci beberapa detik. Tidak ada pukulan, tidak ada teriakan. Tapi semua orang bisa merasakan, ini baru permulaan. Bara sudah menyala, tinggal menunggu angin untuk membesarkannya. Dan di pelabuhan itu, semua tahu satu hal. Suharno sudah mulai cari gara-gara, dan jalan pulang dengan kepala tegak kini makin menjauh darinya. Setelah adu tatap yang menegangkan itu, suasana pelabuhan belum juga kembali normal. Cak Junet tetap berdiri di tempatnya, sementara Suharno melangkah menjauh beberapa meter. Banyak yang mengira konflik sudah mereda, tapi bagi orang-orang yang terbiasa membaca gelagat lapangan, mereka tahu ini justru fase paling berbahaya. Saat emosi belum tumpah, tapi harga diri sudah tersentuh. Cak Junet tidak mengejar, ia memilih menunggu. Baginya, memberi ruang adalah bentuk peringatan.
jika Suharno cukup cerdas, ia akan menangkap isyarat itu dan pergi dengan cara terhormat. Tapi Suharno justru melakukan sebaliknya. Ia berhenti di dekat deretan kontainer, lalu berbalik badan. Dengan suara lantang, ia kembali bicara, sengaja agar semua orang mendengar. Kata-katanya kali ini lebih tajam, lebih berani, dan jelas melewati batas. "Lu semua jangan salah pilih orang," katanya sambil menunjuk ke arah buruh. "Di luar sana, nama gue dihitung." Beberapa buruh menunduk, bukan karena takut, tapi karena kecewa. Mereka berharap orang ini tahu diri. Cak Junet menarik napas panjang. Ia melangkah satu langkah ke depan, bukan untuk menyerang, tapi untuk memberi batas yang jelas. "Mas," ucapnya dengan nada lebih dalam, "saya sudah ngomong baik-baik. Jangan paksa saya ngomong lebih keras." Kalimat itu terdengar tenang, tapi mengandung peringatan terakhir. Para buruh senior saling pandang. Mereka tahu jika Cak Junet sudah bicara seperti itu, artinya kesabaran sudah berada di ujung. Suharno menoleh cepat, wajahnya merah, rahangnya mengeras. Ia merasa dipermalukan di depan umum. Dalam dunia yang ia kenal, harga diri dibalas dengan tekanan, bukan dengan mundur. "Lu ngancem gua," bentaknya. Cak Junet menggeleng pelan. "Saya ngingetin, ini tempat kerja, jangan rusak." Alih-alih menenangkan diri, Suharno justru melangkah mendekat lagi. Kali ini lebih agresif. Jarak mereka tinggal beberapa langkah. Beberapa buruh refleks bergerak maju. Tapi lagi-lagi, Cak Junet memberi isyarat agar mereka tetap di tempat. "Lu pikir gue datang sendirian?" Suharno menyeringai. "Gampang kalau gue mau bikin rame." Cak Junet menatapnya lurus. "Kalau mau rame, itu pilihan kamu. Tapi tanggung jawabnya juga kamu yang pegang." Kalimat itu membuat Suharno terdiam sejenak. Bukan karena takut, tapi karena ia mulai menyadari. Orang di depannya tidak terpancing. Tidak ada emosi yang bisa ia mainkan. Dan itu membuatnya makin frustasi. Ia tertawa keras, suara tawanya menggema di antara kontainer. Katanya, "Gue paling benci orang sok tenang. Biasanya yang begitu paling cepat jatuh." Cak Junet mengangguk kecil. "Dan saya paling benci orang yang datang cuma buat bikin orang lain susah." Angin laut bertiup lebih kencang. Beberapa buruh menghentikan pekerjaan mereka. Semua mata tertuju pada dua sosok itu. Tidak ada yang berani menyelah. Situasi sudah terlalu rapuh. Cak Junet kemudian mengambil satu langkah mundur. Bukan tanda menyerah, melainkan keputusan. Ia tidak ingin konflik meledak di jam kerja. Dengan suara yang cukup terdengar semua orang, ia berkata, "Saya kasih waktu. Pikirkan baik-baik. Pergi dengan cara baik, atau masalah ini jadi lebih panjang." Itu bukan ancaman kosong, itu tawaran terakhir. Namun Suharno memilih mentertawakan kata-kata itu. Ia meludah ke samping, lalu berkata singkat, "Kita lihat aja nanti." Ia berbalik badan dan berjalan pergi dengan langkah kasar. Tapi semua orang tahu, ini bukan akhir, ini hanya jeda. Jeda sebelum sesuatu yang lebih besar terjadi. Cak Junet menatap punggung Suharno sampai menghilang di balik kontainer. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya menunjukkan kewaspadaan penuh. Ia tahu peringatan sudah diberikan, dan jika masih diabaikan, maka ia harus siap mengambil langkah yang lebih tegas. Di pelabuhan itu, buruh-buruh mulai berbisik. Mereka tahu satu hal pasti, Suharno baru saja mengabaikan peringatan terakhir, dan konsekuensinya tinggal menunggu waktu. Langit pelabuhan siang itu tampak sama seperti sebelumnya, namun suasananya berubah total. Ketika Cak Junet dan Suharno akhirnya berdiri saling berhadapan, udara terasa lebih berat, seolah semua suara tertahan di tenggorokan. Mesin derek tetap bergerak, truk kontainer masih berlalu lalang, tapi perhatian semua orang terkunci pada dua sosok yang kini menjadi pusat ketegangan. Jarak mereka hanya beberapa langkah, terlalu dekat untuk dianggap kebetulan, terlalu jauh untuk disebut bentrokan. Tatapan mereka bertemu, tajam, penuh perhitungan. Suharno menatap dengan sorot mata menantang, khas orang yang terbiasa menundukkan lawan lewat tekanan mental. Sementara Cak Junet menatap tenang, tanpa kebencian, tanpa emosi berlebihan. Justru ketenangan itulah yang membuat suasana semakin mencekam.
Suharno memecah keheningan lebih dulu. Suaranya rendah tapi penuh sindiran. "Jadi lu orang yang bikin semua orang nurut di sini?" Cak Junet tidak langsung menjawab. Ia menoleh sebentar ke arah buruh-buruh di belakangnya, memastikan mereka tetap aman. Baru kemudian ia kembali menatap Suharno. "Bukan nurut," katanya pelan. "Saling jaga." Jawaban itu membuat Suharno tersenyum miring. Ia mendekat setengah langkah, cukup untuk menunjukkan dominasi. "Lu kelihatan tenang, tapi biasanya orang yang kelihatan tenang nyimpen takut." Cak Junet tidak bergeser sedikit pun. Takut itu wajar, yang bahaya itu orang yang gak tahu batas. Kalimat itu menggantung di udara. Beberapa buruh menelan ludah. Mereka bisa merasakan tekanan yang sama. Ini bukan sekedar adu mulut, ini adu harga diri. Suharno menghembuskan nafas keras, seolah menahan emosi yang mulai naik. "Gue datang jauh-jauh bukan buat diceramahin," katanya sambil menggerakkan rahang. "Nama gue dihitung di Tanah Abang." Cak Junet mengangguk kecil. "Saya hormati nama orang, tapi di sini yang dihitung itu kerja dan sikap." Tatapan Suharno mengeras. Ia merasa posisinya digeser tanpa diserang. Tidak ada hinaan, tapi setiap kata Cak Junet seperti menarik pijakan di bawah kakinya. Ia mencoba cara lain. Diam. Tatapannya menusuk, mencoba membuat Cak Junet goyah. Detik demi detik berlalu. Tidak ada yang bicara. Suara ombak kecil di kejauhan terdengar lebih jelas. Beberapa buruh senior saling pandang, khawatir ketegangan ini berubah arah. Namun Cak Junet tetap berdiri tegak. Nafasnya teratur, tubuhnya rileks, tapi siap. Suharno akhirnya terkekeh kecil. "Hehe, lu berani juga berdiri depan gue sendirian." "Saya nggak sendirian," Cak Junet jawab singkat. "Ada tanggung jawab di belakang saya." Ia menunjuk pelan ke arah buruh-buruh tanpa menoleh. Gerakan kecil itu membuat Suharno sadar. Ia berhadapan dengan seseorang yang tidak berdiri untuk dirinya sendiri. Itu membuat tekanan berubah arah. Bukan lagi tentang siapa paling kuat, tapi siapa paling benar. Suharno menggeser posisi kakinya. Untuk pertama kalinya, ada keraguan yang muncul di matanya. Ia tidak terbiasa dengan lawan yang tidak terpancing. Lawan yang tidak takut, tapi juga tidak menyerang. "Lu pikir gue bakal mundur?" tanyanya, suaranya kini lebih rendah. Cak Junet menatapnya lama, lalu menjawab, "Mundur itu bukan kalah. Kadang itu pilihan orang yang masih mau jaga nama baik." Kalimat itu seperti tamparan halus. Suharno terdiam. Wajahnya menegang. Ia tahu, jika ia melangkah lebih jauh, konsekuensinya akan panjang. Tapi jika ia mundur sekarang, egonya akan tercabik. Tatap muka itu berakhir tanpa pemenang yang jelas. Suharno akhirnya melangkah setengah langkah, bukan karena takut, tapi karena menyadari tempat ini tidak bisa ia kuasai dengan cara yang biasa ia pakai. Ia menunjuk Cak Junet pelan. "Ini belum selesai." Cak Junet mengangguk. "Saya tahu, tapi semoga masih dengan cara yang benar." Suharno berbalik badan. Langkahnya berat, nafasnya kasar. Ketika ia menjauh, barulah pelabuhan kembali bernafas. Para buruh menghela nafas lega, namun ketegangan belum sepenuhnya pergi. Karena semua orang tahu, tatap muka ini bukan akhir, melainkan awal dari pertarungan yang lebih besar. Bukan dengan pukulan, melainkan dengan nama baik dan harga diri. Kerumunan mulai terbentuk tanpa ada yang mengundang. Pelabuhan siang itu kembali ramai, tapi bukan hanya oleh aktivitas bongkar muat. Orang-orang berkumpul dengan jarak aman, berpura-pura sibuk, padahal semua perhatian tertuju pada satu titik. Di sanalah Cak Junet berdiri, dan tak lama kemudian Suharno muncul kembali, kali ini dengan wajah yang jelas menyimpan bara. Suharno datang tanpa banyak gaya, tidak tertawa, tidak pamer. Langkahnya cepat dan tegas, seolah ia sudah memutuskan sesuatu. Begitu melihat Cak Junet, ia langsung mendekat. Suaranya terdengar keras, memecah suasana yang tadinya penuh bisik-bisik. "Lu bikin cerita kemana-mana ya?" bentaknya. Kalimat itu sontak membuat semua kepala menoleh. Cak Junet mengangkat wajahnya perlahan. "Saya nggak pernah cerita apa-apa," jawabnya tenang. "Yang ribut itu kelakuan, bukan omongan." Beberapa buruh menahan napas.
Ini bukan lagi percakapan pribadi. Ini adu mulut di depan umum. Suharno tersenyum sinis. Lu mau bilang gue bikin ribut? Lu sadar nggak nama gue dibawa-bawa orang gara-gara lu? Char Junaid melangkah setengah langkah ke depan. Tidak agresif, tapi cukup untuk menegaskan posisi. Nama orang dibawa bukan karena saya, tapi karena cara orang itu datang. Kalimat itu langsung menyulut emosi. Suharno menunjuk wajah Cak Junaid dengan jarak dekat. Jangan sok bersih di depan orang banyak. Beberapa buruh spontan bergerak, tapi tertahan oleh tatapan Cak Junaid. Ia tidak ingin situasi berubah jadi fisik. Ia menatap Suharno lurus, tanpa menghindar. Kalau mau bicara bersih atau kotor, kita lihat dari dampaknya. Orang kerja terganggu, itu fakta. Kerumunan makin rapat. Ada yang merekam dengan ponsel, ada yang berusaha menenangkan. Tapi suara Suharno makin meninggi. Lu pikir pelabuhan ini punya lu bukan siapa-siapa. Ucapan itu seperti bensin disiram ke api. Tapi reaksi Cak Junaid justru sebaliknya. Ia menghela napas panjang. Justru karena saya bukan siapa-siapa, saya jaga tempat ini. Kalau saya cari nama, dari dulu sudah ribut. Suharno tertawa keras, tawanya terdengar pahit. Omongan lu pinter bang, tapi dunia nggak jalan pakai omongan doang. Cak Junaid membalas dengan suara tegas, lebih keras dari sebelumnya, hingga terdengar oleh semua orang. Dan dunia juga nggak bisa jalan kalau semua pakai ancaman. Kalimat itu membuat pelabuhan benar-benar hening. Bahkan mesin derek seolah berhenti sejenak. Semua orang merasakan, ini bukan lagi tentang dua orang. Ini tentang prinsip. Suharno terdiam sesaat, wajahnya menegang. Ia menyadari banyak pasang mata kini menilai dirinya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya akan membentuk cerita baru tentang siapa dirinya sebenarnya. Lu ngeremehin gue di depan umum, katanya dengan suara ditekan. Saya cuma pasang batas di depan umum, biar semua jelas. Beberapa buruh senior mengangguk pelan. Mereka tahu, adu mulut ini tidak bisa dimenangkan dengan teriakan. Tapi Suharno sudah terlanjur masuk terlalu jauh. Mundur sekarang berarti mengakui kekalahan di depan banyak orang. Ini nggak akan selesai begini, ujar Suharno akhirnya dengan suara lebih rendah tapi penuh ancaman. Cak Junaid menjawab tanpa ragu. Kalau mau selesai, kita bisa selesai baik-baik. Tapi kalau mau panjang, saya juga siap. Kalimat itu bukan tantangan kosong, itu pernyataan sikap. Suharno menatap sekeliling, tidak ada satupun wajah yang mendukungnya. Semua berdiri di posisi netral, bahkan cenderung menjauh darinya. Untuk pertama kalinya sejak datang ke pelabuhan, Suharno merasa sendirian. Ia meludah ke tanah, lalu melangkah mundur. Ingat kata-kata gue, katanya sambil menunjuk Cak Junaid. Nama ini nggak akan diam. Cak Junaid mengangguk kelan, dan saya tetap di sini. Suharno berbalik pergi, meninggalkan kerumunan yang masih terpaku. Setelah bayangannya menghilang, barulah suara pelabuhan kembali hidup. Para buruh menarik napas panjang, beberapa saling pandang, seolah baru keluar dari mimpi buruk singkat tapi intens. Adu mulut itu berakhir tanpa pukulan, tapi semua orang tahu, kata-kata yang terucap di depan umum jauh lebih tajam dari kepalan tangan. Dan sejak hari itu, pelabuhan tidak lagi sama, karena satu adu mulut telah mengubah konflik menjadi urusan harga diri yang disaksikan banyak mata. Bagi Suharno, mundur bukan pilihan. Sejak lama, ia membangun nama dengan satu prinsip sederhana. Siapa yang berani maju, dialah yang ditakuti. Di Tanah Abang, cara itu berhasil. Orang-orang segan, sebagian takut, sebagian terpaksa tunduk. Dari situlah ia belajar bahwa keberanian atau yang ia anggap sebagai keberanian adalah kunci kuasa. Namun, pelabuhan bukan Tanah Abang. Pagi itu, Suharno kembali datang dengan langkah mantap. Dadanya dibusungkan, dagu terangkat. Beberapa orang mengikutinya dari belakang. Bukan pasukan besar, tapi cukup untuk menunjukkan pesan, gue masih punya orang. Ia mengira kehadirannya akan mengguncang mental para buruh, membuat mereka ciut sebelum bicara. Yang ia temui justru sebaliknya. Para buruh tetap bekerja, wajah mereka datar, tapi sorot matanya tajam. Tidak ada teriakan, tidak ada keributan. Ketertiban itu membuat Suharno merasa diabaikan. Dan bagi orang seperti dia, diabaikan jauh lebih menyakitkan daripada ditantang. Lihat tuh, sok berani, bisik salah satu rekannya.
Bisikan kecil itu mendorong Suharno melangkah lebih jauh. Ia maju ke tengah area bongkar muat, tempat lalu lalang alat berat dan truk besar. Disitulah keberaniannya berubah menjadi masalah. Ia berteriak, menyebut nama, menantang, tanpa peduli bahwa tempat itu adalah ruang kerja ratusan orang yang menggantungkan hidupnya pada ketenangan. Beberapa buruh berhenti bekerja, bukan karena takut, tapi karena khawatir. Satu gangguan kecil saja bisa berujung kecelakaan. Bagi mereka, keberanian Suharno bukan keberanian, itu kecerobohan. Cak Junet memperhatikan dari kejauhan. Ia tidak langsung mendekat. Ia ingin melihat sejauh mana Suharno akan melangkah. Dalam benaknya sudah jelas, ini bukan soal siapa paling berani, tapi siapa paling bertanggung jawab. Akhirnya Cak Junet maju. Langkahnya tenang tapi tegas. Tidak ada nada tinggi dalam suaranya. Kalau mau nunjukin nyali, jangan di sini, katanya. Ini tempat orang cari makan. Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada makian. Beberapa buruh mengangguk pelan. Mereka merasa diwakili. Suharno justru merasa dipermalukan. Baginya, ditegur di depan umum adalah tamparan harga diri. "Lu takut sama gue?" balas Suharno, suara meninggi. Cak Junet menggeleng, "Bukan takut, gue mikir panjang." Disitulah letak perbedaannya. Keberanian Suharno lahir dari emosi sesaat, amarah, gengsi, dan dorongan untuk menang. Keberanian Cak Junet lahir dari kesadaran akan akibat. Tapi Suharno belum bisa melihat itu. Yang ia lihat hanya orang-orang yang tidak tunduk, dan itu membuat darahnya semakin panas. Ia melangkah lebih dekat, terlalu dekat. Suasana menegang. Beberapa orang bersiap melerai, yang lain mulai mundur, khawatir keadaan berubah tak terkendali. Pelabuhan seakan menahan nafas. Dalam hati kecilnya, Suharno sempat ragu. Tapi ragu itu segera ia tepis. Mundur sekarang berarti mengakui kesalahan, dan itu bertentangan dengan citra yang selama ini ia bangun. Keberaniannya salah tempat, salah tujuan, dan salah waktu. Cak Junet menatapnya lama. Keberanian itu bukan bikin orang lain susah, ucapnya pelan tapi jelas. Keberanian itu nahan diri. Kalimat itu membuat Suharno terdiam sesaat. Untuk pertama kalinya, ia merasa keberaniannya dipertanyakan, bukan ditakuti. Sekelilingnya tidak bersorak, tidak mendukung, justru sunyi. Sunyi yang memaksa seseorang bercermin. Akhirnya Suharno mundur setengah langkah. Bukan karena kalah, tapi karena mulai sadar. Apa yang ia lakukan tidak memberinya hormat, hanya jarak. Dan jarak itu dingin. Hari itu berakhir tanpa bentrokan. Tapi bagi Suharno, benih perubahan atau kehancuran sudah tertanam. Keberanian yang salah tempat telah memperlihatkan satu hal pahit. Tidak semua nyali pantas dipamerkan, dan tidak semua arena cocok untuk ego. Pelabuhan kembali bergerak, mesin menyala, truk berjalan. Namun di dalam dada Suharno ada kegelisahan baru, kesadaran bahwa keberanian tanpa arah bisa menjadi musuh bagi diri sendiri. Nama bukan sekadar sebutan. Bagi Suharno, nama adalah modal hidup. Bertahun-tahun ia merangkai reputasi di jalanan Tanah Abang. Dikenal, disegani, ditakuti. Setiap langkah, setiap keputusan, selalu berangkat dari satu pertanyaan. Apa kata orang nanti? Karena sekali nama dianggap jatuh, ia tahu, sulit untuk berdiri lagi. Sejak kejadian di pelabuhan, pertanyaan itu berubah menjadi beban. Cerita menyebar cepat, lebih cepat dari yang ia duga. Di warung kopi, di sudut pasar, bahkan di percakapan singkat pinggir jalan, namanya disebut dengan nada berbeda. Bukan lagi penuh takut, tapi penuh tanda tanya. Katanya berani, kok nggak jadi apa-apa? Kalimat itu terdengar sepele, tapi menghantam tepat di jantung harga diri. Suharno mulai gelisah. Setiap tatapan terasa seperti penilaian. Setiap bisik-bisik terasa seperti vonis. Ia sadar, apapun yang ia lakukan selanjutnya akan menentukan satu hal besar. Namanya akan dikenang sebagai sosok yang tahu batas, atau sebagai orang yang kalah oleh keraguannya sendiri. Di sisi lain, Cak Junet juga merasakan tekanan. Meski disanjung buruh, ia tidak sepenuhnya tenang. Ia tahu, jika konflik ini salah langkah, pelabuhan bisa kembali ricuh. Nama baiknya sebagai penengah bisa berubah jadi sasaran. Tapi berbeda dengan Suharno,
beban itu tidak ia pikul sendiri. Ia membaginya dengan orang-orang yang ia lindungi. Malam itu, Suharno duduk sendirian. Lampu redup, asap rokok menari di udara. Ia memutar ulang kejadian demi kejadian. Setiap ucapan Cak Junet terngiang, terutama soal menahan diri. Bagi Suharno, menahan diri terdengar seperti kekalahan. Tapi semakin ia pikirkan, semakin jelas satu hal. Memaksakan gengsi bisa menghancurkan semuanya. Beberapa rekannya mendesak. Sekali lu mundur, orang bakal nginjak. Tekanan datang dari dalam, lebih kuat dari ancaman luar. Mereka tidak peduli soal pelabuhan, soal buruh, soal akibat panjang. Mereka hanya peduli citra. Di titik itulah nama Suharno benar-benar dipertaruhkan. Ia dihadapkan pada dua jalan. Jalan pertama, datang lagi, lebih keras, lebih nekat, memastikan semua orang tahu ia belum selesai. Jalan kedua, berhenti, mengakui bahwa tidak semua konflik harus dimenangkan dengan suara keras. Pilihan pertama menjanjikan rasa puas sesaat. Pilihan kedua menawarkan masa depan yang lebih tenang, tapi menuntut keberanian jenis lain. Sementara itu, Cak Junet memilih bergerak diam-diam. Ia menemui beberapa tokoh lama, orang-orang yang masih punya pengaruh di lingkaran Suharno. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menyampaikan pesan. Konflik ini sudah terlalu besar untuk ego pribadi. Pesan itu akhirnya sampai ke telinga Suharno. Tidak langsung melunakkan, tapi cukup membuatnya berpikir ulang. Ia mulai menyadari bahwa mempertahankan nama bukan selalu tentang menunjukkan kekuatan, melainkan tentang tahu kapan harus berhenti. Keesokan harinya, Suharno datang lagi ke pelabuhan. Kali ini sendiri, tanpa rombongan, tanpa teriakan. Kehadirannya langsung menyedot perhatian. Semua orang menunggu. Apakah ini awal keributan baru atau akhir dari segalanya? Ia berdiri beberapa langkah dari Cak Junet. Suasana sunyi. Nama besar mereka berdua seakan bergantung di udara, menunggu keputusan. Suharno menarik nafas panjang. Dalam detik itu, ia tahu apapun yang keluar dari mulutnya akan mengubah cara orang menyebut namanya di kemudian hari. Ini bukan lagi soal menang atau kalah. Ini soal nama. Apakah akan tetap berdiri atau runtuh oleh gengsi yang dipaksakan? Pagi itu, pelabuhan kembali diselimuti udara laut yang lembab. Aktivitas berjalan seperti biasa. Tapi semua orang tahu, hari ini bukan hari biasa. Ada sesuatu yang akan berakhir. Atau mungkin sesuatu yang akan dimulai dengan cara berbeda. Suharno berdiri di tepi area bongkar muat. Tidak ada rombongan, tidak ada gaya mengintimidasi. Pakaian yang ia kenakan sederhana, wajahnya lebih tenang dari sebelumnya. Ini pertama kalinya ia datang tanpa niat pamer nyali. Ia datang membawa beban yang jauh lebih berat. Kesadaran. Cak Junet menghampiri. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada permusuhan di mata itu. Hanya dua pria dengan jalan hidup berbeda yang sama-sama lelah oleh konflik. Beberapa buruh memperhatikan dari kejauhan, bersiap jika keadaan berubah. Namun, suasana tetap sunyi. Suharno membuka suara lebih dulu. Suaranya tidak keras, bahkan nyaris datar. "Gue datang bukan buat ribut." Kalimat sederhana itu mengejutkan banyak orang. Bagi Suharno, mengucapkan kalimat itu sama sulitnya dengan menghadapi puluhan orang sendirian. Ia menelan gengsi yang selama ini ia banggakan. Cak Junet mengangguk pelan. "Gue dengar." Suharno melanjutkan. Ia bicara tentang nama, tentang tekanan, tentang bagaimana selama ini ia salah memahami arti dihormati. Ia mengakui keberanian yang ia pamerkan seringkali hanya menutup ketakutannya untuk terlihat lemah. Kata-kata itu keluar terbata, tapi jujur. Para buruh terdiam. Tidak ada sorakan, tidak ada ejekan. Yang ada hanya keheningan yang penuh makna. Cak Junet lalu berbicara. Ia tidak menggurui. Ia hanya menceritakan pengalamannya. Tentang bertahun-tahun bekerja di pelabuhan. Tentang konflik yang datang dan pergi. Dan tentang satu pelajaran penting.
Kekuatan sejati adalah menjaga banyak orang tetap aman, bukan membuat satu orang terlihat hebat. Di titik itu, Soeharno menunduk. Bukan karena kalah, tapi karena akhirnya mengerti. Ia sadar nama besar yang ia kejar hampir menghancurkan lebih banyak hal daripada yang bisa ia bangun. Ia mengulurkan tangan. Gerakan sederhana, tapi penuh arti. Cak Juned menyambutnya. Jabat tangan itu disaksikan banyak mata, bukan sebagai simbol kemenangan, melainkan sebagai tanda berakhirnya ego yang berkepanjangan. Pelabuhan kembali hidup, mesin bergerak, truk berjalan, buruh bekerja tanpa bayang-bayang ketakutan. Konflik yang sempat mengancam berubah menjadi pelajaran bersama. Soeharno pergi dengan langkah lebih ringan. Ia tahu hidupnya tidak akan sama. Mungkin namanya tidak lagi disebut dengan rasa takut, tapi ia menerima itu. Ia pulang membawa sesuatu yang lebih berharga dari gengsi, ketenangan. Cak Juned kembali ke aktivitasnya. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian berlebihan. Tapi di mata para buruh, ia tetap sosok yang berdiri saat semua orang butuh ketenangan. Akhir dari kisah ini bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi tentang siapa yang paling berani mengalahkan dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, keberanian sejati bukan tentang mencari lawan, melainkan tentang menemukan kesadaran. Dan dari pelabuhan itu, semua belajar satu hal. Ego bisa membesarkan nama, tapi kebijaksanaan yang akan